Bulan Ramadan bukan hanya mengajarkan tentang menahan haus, lapar, dan amarah, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara kita dapat meraih kemenangan setelah berpuasa selama 30 hari. Di bulan Ramadan, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala dengan mengerjakan segala ibadah dan amalannya. Dan selepas Ramadan, kita akan memasuki sebuah babak baru, awal yang baru, yakni bagaimana kita bisa menjaga semangat Ramadan dengan mempertahankan ibadah serta amalan seperti yang kita lakukan ketika bulan Ramadan. Inilah yang harus menjadi renungan akan makna sebuah kemenangan. Apakah keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat atau sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali saya Bayu Oktara bisa kembali menjumpai Anda selama 60 menit ke depan, insya Allah dalam program Cermin Hati bersama A'agim. Dan puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu baik memberikan keselamatan, kesehatan bagi kita semua hingga dapat menjalankan ibadah puasa hingga hari ini. Hari demi hari berganti, tanpa terasa Ramadan akan segera meninggalkan kita. Bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan juga ampunan. Nah, hampir 1 bulan kita berpuasa, menahan hawa nafsu, lapar dan haus. Tentunya insya Allah kita semua akan mencapai hari kemenangan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kemenangan yang hakiki dan bukan ilusi, itulah yang akan kita dapatkan jawabannya di tausiah hari ini tentunya dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang saat ini alhamdulillah juga sudah bersama kita. Assalamualaikum A'agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali bisa ketemu lagi. Dan di ujung-ujung Ramadan ini, bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Pokoknya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu pasti dari Allah. Nikmatnya saum itu ketika kita yakin bahwa kita bisa melaksanakan saum ini dengan baik atas pertolongan Allah. Nah, keyakinan kita bisa beramal atas pertolongan Allah ini akan lebih hebat dari amal itu sendiri daripada kita merasa kita yang sudah beramal. Jadi kita yakin bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa sholat, bisa kuat ibadah, bisa kuat saum, kuat munajat. Semuanya cuma satu saja, min fadli rabbik, hanya karena karunia Allah semata. Insya Allah, Masya Allah. Jadi semuanya memang hanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita dapat bertemu menuju ke hari kemenangan. Nah, banyak yang mengatakan hari kemenangan ini adalah hari yang patut untuk dirayakan. Sebenarnya kalau boleh bertanya, mohon izin apa arti kemenangan yang sebenarnya dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana ciri-ciri orang yang memang mampu meraih kemenangan dari bulan Ramadan ini? Mohon penjelasannya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kalau kita simak bahwa perintah saum di bulan Ramadan ini ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan saum ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau yang dapat pahami dari pelajaran, siapa yang sukses dalam Ramadan ini adalah yang menang, itu adalah yang berhasil menempa dirinya sehingga semakin meningkat ketakwaannya. Apa ketakwaannya itu? Yang seperti diungkapkan. Yang pertama, orang yang makin takwa itu makin yakin kepada Allah,
makin takut ke Allah, sehingga dimanapun dia berada, dia selalu merasa dalam pengawasan Allah, tatapan Allah, tidak pernah merasa sepi, karena dia yakin ini Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang senantiasa dia merasa dilihat Allah. Ini sudah tinggi derajat ketakwaannya. Yang kedua, kata Imam Ali juga, yang dia beramalnya makin mirip dengan amal yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini diantaranya. Jadi semakin banyak pribadi perilaku Rasulullah yang ditiru. Kalau tadi amalan hatinya, sekarang amalan zohirnya adalah betul-betul meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah kontribusinya, manfaat bagi umat manusia, bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang sukses itu adalah yang berhasil mengatasi kekikiran dirinya, pelitnya, sehingga senang sekali ilmunya manfaat, tenaganya manfaat, bahkan raut mukanya manfaat, kata-katanya manfaat. Karena orang yang paling takwa itu adalah orang yang paling merindukan dirinya menjadi jalan manfaat bagi hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi orang yang takwa itu orang yang hatinya yakin, kemudian berbuah kepada kepatuhan atas perintah-perintah Allah, dan juga makin banyak bisa memberikan kontribusi manfaat. Nah, mungkin ada yang nanya, gimana nih ciri khasnya? Yaitu kalau orang yang takwa itu pasti buahnya adalah akhlakul karimah, akhlaknya indah. Kalau di pesantren ada rumusnya nih, 3 sa namanya. Apa tuh? Jadi sa yang pertama, orang yang berakhlak baik itu saya aman bagimu. Jadi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang yang punya rasa takut kepada Allah, ketakwaan, itu dia akan sangat menahan dirinya, menjaga dirinya, baik lisan, perbuatan, maupun apapun ya, dari yang bisa merugikan orang lain. Yang kedua, orang yang makin bagus akhlaknya itu saya menyenangkan bagimu. Jadi dimanapun berada, pribadi kita tuh menyenangkan. Raut mukanya menyenangkan, perkataannya menyenangkan, sikapnya menyenangkan. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya. Dan puncaknya yaitu yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Jadi semakin dekat dengan Allah, semakin rindu ya hidup ini yang sekali-kalinya di dunia ini membawa manfaat. Kita tahu bahwa rezeki berbentuk finansial itu berbeda-beda ya. Tetapi ada orang yang miskin, orang yang sakit tetap bermanfaat. Kenapa? Bagaimana memanfaatnya? Kesabarannya, menjaga izahnya, harga dirinya, tidak berkeluh kesahnya, dan tetap memperlihatkan akhlak yang baik dalam situasi yang sangat sulit. Itu pun sudah menjadi sesuatu yang besar. Pernah suatu saat di Tanah Suci waktu dulu ada orang yang berjualan sederhana, jualan minyak wanginya sedikit. Kemudian kelihatannya beliau tuh seorang tunanetra ya, jualan minyak wangi sedikit, duduk di sana. Lalu karena terenyuh melihat keadaannya, dikasih sajalah uang real gitu, tidak seberapa uang kecil real. Lalu beliau bertanya, ini mau beli berapa? Oh tidak, ini itu sedekah, silakan. Oh maaf, saya sedang berdagang, kalau mau beli silahkan. Tapi kalau mau sedekah mungkin ada yang lebih memerlukan yang lain. Aduh, jelek itu ke hati itu. Sederhana, dagangannya sedikit, penampilannya ala kadarnya, bahkan tidak melihat lagi matanya. Tetapi izahnya, kehormatannya tinggi sekali. Menjaga diri dari meminta-minta. Nah ini
tidak memberi uang, tetapi dalam keterbatasan sudah juga bersedekah dalam bentuk memberikan contoh, walaupun terbatas, sangat menjaga kehormatan diri sebagai seorang muslim yang tidak mau meminta-minta. Nah, jadi tidak harus kaya, tidak harus punya banyak hal, tetapi punya semangat untuk menjadi tauladan juga, itu sudah merupakan hal yang bermanfaat bagi yang lain. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memberikan manfaat buat umat manusia dan juga semangat terus untuk menjaga kehormatan kita ya A ya. Nanti kita lanjutkan untuk mendengar tausiah mengenai tema hari ini, yaitu meraih kemenangan. Dan bagi pemirsa, Anda yang ingin bertanya langsung kepada A Agim, silakan Anda sampaikan melalui Instagram kami di @metrotv dan juga di @metrotvtoday. Insya Allah nanti A Agim akan menjawab pertanyaan yang terpilih. Jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama A Agim akan segera kembali. Pemirsa, kembali lagi di acara Cermin Hati bersama A Agim, dan tema kita hari ini adalah meraih kemenangan. Beberapa saat lagi kita akan segera masuk ke 1 Syawal 1441 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri, meninggalkan bulan suci Ramadan yang biasanya tentunya meninggalkan rasa rindu. Rindu untuk merasakan suasana Ramadan, mendapatkan begitu banyak berkah, pahala, rahmat, dan ampunan. Kita lanjutkan lagi dari tausiah AA. Tadi AA telah menyampaikan mengenai ciri-ciri orang yang bisa meraih kemenangan. Nah, cara untuk meraih kemenangan itu dan mempertahankannya setelah Ramadan itu seperti apa idealnya di mata Islam, A? Ya, dalam Ramadan ini kan Allah memudahkan bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik, dimotivasi dengan ampunan yang tiada bertepi kalau kita berbuat kebaikan, dan juga pahala yang melimpah ruah yang tidak ada tandingannya di bulan-bulan yang lain. Ini memotivasi kita untuk membiasakan ya. Di antara yang harus nampak sesudah Ramadan ini adalah kebiasaan kita di dalam mengendalikan diri. Karena semua masalah itu kan diawali dari yang tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kita dilatih untuk mengontrol, ya, nahan hawa nafsu, nahan ingin makan, ditahan, dan baru kita lepas pada waktunya dengan ukuran yang tepat. Juga dalam berumah tangga ada yang harus ditahan di siang hari. Banyak hal-hal kita tidak boleh marah, kalau marah bisa hilang pahala, jangan berbuat buruk. Nah, sesungguhnya apa yang dilatih dari pengendalian diri ini, nah, nanti tesnya sesudah Lebaran. Ketika Lebaran sudah tidak saum lagi, apakah kita masih bisa mengontrol diri kita sesudah dilatih selama 1 bulan atau malah jebol sekaligus? Harusnya seperti yang masuk training center ketika mau ikut PON, mau ikut Olimpiade, maka keluar dari training center itu kemampuannya menjadi sangat bagus. Dan itu penting untuk kita miliki pengendalian diri. Hal lainnya adalah kejujuran. Karena di dalam Ramadan ini kita bisa buka sembunyi-sembunyi. Kita bisa melakukan apa saja sambil sembunyi-sembunyi. Tapi ternyata tidak kita lakukan. Kenapa kita lakukan? Karena ada sesuatu di dalam yang merasa kita tidak mau merusak nih apa yang kita lakukan ini. Kita ingin berusaha jujur. Mungkin ada yang minum, tapi dia sudah dengan ketidakjujuran itu rasanya hilanglah harga diri, hilang kehormatan kita. Nah, makanya sesudah Ramadan ini harusnya bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam itu menjadi masyarakat yang lebih jujur. Termasuk di dunia ini harusnya kejujuran semakin berkibar karena Islam itu luar biasa ya, memuliakan, menghormati kejujuran, dan Ramadan ini adalah latihan kejujuran. Orang Ramadan ini, jujur itu karena dia merasa tidak ada tempat yang tersembunyi dari Allah untuk berbuat dosa, ya diantaranya buka.
Kemudian kegigihan kita sholat berjamaah, karena Ramadan ini memang spesial, banyak di rumah. Tapi nikmat berjamaah ini harusnya kalau selesai Ramadan itu terus, tidak pernah mau kehilangan sholat berjamaah. Tidak mau kehilangan amalan-amalan sunnah. Dengan Ramadan ini amalan rawatib lengkap, amalan tahajudnya, tarawihnya juga lengkap ya. Nanti sesudah selesai Ramadan, kerinduan kita untuk menyempurnakan amal itu merupakan bukti kesuksesan kita Ramadan. Nah, kalau untuk mempertahankan apa yang kita perjuangkan atau apa yang kita menangkan selepas Ramadan, bagaimana kunci atau rahasia resepnya biar tetap bisa istiqomah dan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Yang pertama memang harus punya tekad. Orang itu akan berbuat sesuatu tergantung cita-citanya. Ya, cita-cita berbuah tekad untuk mencapainya. Ada seperti kita sholat, kenapa kurang khusyuk? Karena tidak semua orang sholat bertekad memiliki sholat yang khusyuk. Biasanya sholat saja begitu. Tidak ada cita-cita ingin sholatnya bagus, ingin sholatnya khusyuk. Nah, kita harus punya tekad, sesudah Ramadan ini saya bertekad ya Allah supaya saya benar-benar istiqomah. Nah, bulatnya tekad itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, tekad itu harus jelas, saya akan sholat di masjid berjamaah tepat waktu, saya akan selalu baca Quran minimal one day one juz, saya akan tetap sedekah. Nah, itu harus dideskripsikan tekad kita. Selain juga kita tekad memiliki kesabaran, rasa syukur, keridhaan. Yang kedua, karena semua ini akan digerus sesuai dengan iman yang turun naik, kuncinya ilmu. Harus terus tambah ilmu, karena pupuk iman adalah ilmu. Kita belajar dari ulama yang soleh, yang mengamalkan ilmunya dengan benar dan tulus. Kita buka terus suplai ilmu itu, menguatkan iman. Kita baca riwayat para sahabat, lihat ulama salaf, bagaimana orang-orang yang soleh. Nah, itu ilmu yang masuk itu akan terus membuat charger bagi kita. Yang ketiga adalah lingkungan. Kita jangan salah gaul ya, karena salah gaul kita akan kebawa oleh lingkungan kita. Bergaul dengan penjual minyak wangi dalam tanda kutip ya, sabda Rasul, kita akan ke bawah harum. Bergaul dengan orang-orang baik yang standarnya lebih tinggi, orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang bersih hati, kita ke bawah nanti. Kita gaulnya dengan yang jarang sholat, yang mabok, yang ya pacaran, berzina, pencuri, korupsi, nanti kita akan terbawa. Makanya jangan sampai salah gaul. Dan selanjutnya adalah tidak boleh jauh dari masjid ya. Rumah Allah ini charger lah. Kita harus tetap sekuat tenaga memaksakan diri ya untuk beribadah minimal yang standar dengan kualitas yang baik, sehingga kita doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah supaya Allah yang membulak-balik hati ini memantapkan hati kita, dan juga minta supaya jangan dicabut hidayah yang sudah diberikan ini. Jadi tekad, kemudian cari ilmu, kumpul dengan orang-orang soleh, perbaiki ibadah sekuat tenaga dan doa. Semoga Allah yang maha menyaksikan ikhtiar ini mengaruniakan istiqomah. Amin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa istiqomah dan juga semua ikhtiar insya Allah diberkahi dan diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan jeda sesaat, namun kita akan kembali lagi untuk juga membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Nanti kami akan lanjutkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Cermin Hati bersama A'agim.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama Aagim. Tema hari ini adalah meraih kemenangan dan seperti tadi telah disampaikan oleh AA bahwa sebenarnya ujian sesungguhnya itu selepas Ramadan. Saat kita kembali dalam kehidupan normal, apakah kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita yang ditunjukkan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan AA mengenai pembahasan hari ini. Kan kita tahu AA tadi ada rumus meraih kemenangan dan ciri-ciri orang yang meraih kemenangan. Pertanyaannya, apakah setiap orang akan sama kemenangan yang diraihnya, A? Tentu saja setiap orang beda-beda ya. Tergantung dari keilmuan orang tersebut, tergantung dari amalnya, kesungguhannya, dan Allah Subhanahu wa taala kan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi memang orang yang bagus sekali ibadahnya, ada hatinya makin bersih dan amalnya diterima oleh Allah. Jadi penting sekali, apa sih cirinya orang yang hatinya makin bersih? Bersih dari apa? Pertama, bersih dari kemusyrikan, bersih dari menuhankan apapun selain Allah. Dia lihat yang asalnya sangat cinta ke dunia, sekarang sudah merasa, oh dunia itu cuma di tangan, bukan di hati. Tidak menuhankan suami, tidak menuhankan istri, tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, juga tidak menuhankan cinta yang Tuhannya Allah saja. Ini bersih nih hatinya nih. Yang kedua, bebas dari atau sudah berkurang penyakit munafik. Jadi orang munafik tuh kalau ngomong gampang bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanat dia tidak melaksanakan amanah itu, alias berkhianat. Di depan beda dengan di hati, di depan dengan di belakang beda, ngomong dengan hati beda. Nah, orang-orang yang sukses Ramadannya, dia sudah tidak mau lagi bersikap munafik seperti ini. Bicaranya benar, kalau janji mati-matian ditepati, kalau ada amanah ditunaikan, kalau bicara sesuatu sama yang di mulut dengan yang di hati dan kelakuannya. Oh, bahagia itu. Yang ketiga, bebas dari penyakit takabur. Dia sudah tidak ada lagi petantang petenteng, sok hebat, sok penting, merasa lebih dari yang lain. Tidak, orang yang Ramadannya bagus merunduk karena sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Yang kita dihargai orang karena Allah menitipkan sesuatu dan karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Masya Allah. Jadi kita betul-betul menjadi orang yang tawadu, merunduk, tidak melihat orang lebih rendah. Tidak ada ujub. Ujub itu menuhankan diri ya. Orang yang ujub itu merasa, wah saya ini beda lah dari yang lain. Saya ini lebih, saya itu soleh, coba jangan suka nyakitin saya ya. Lihat aja, kalau kamu berani nyakitin saya, jungkelah kamu celaka. Itu ujub. Nabi aja yang mulia tidak begitu. Tapi kalau kita merasa, nah, dia suka menghina saya, lihat aja dia bakal hancur tuh. Itu ujub tuh. Hati-hati. Juga tidak ada iri dengki kepada orang yang beriman. Senang kalau Allah ngasih sesuatu ke yang lain tuh kita ikut bahagia. Kalau yang lain dapat kepahitan kita ikut susah, ikut sengsara, ikut ya prihatin. Nah itu salah satu obatnya. Jadi kalau memang Ramadan ini baik, cirinya adalah hatinya makin baik. Dan cirinya apa? Tenang, sakinah. Makin bagus hati seseorang tuh oleh Allah diturunkan sakinah. Karena hatinya tuh yang diingat tuh Allah, Allah, Allah. Ingat apapun nyambung ke Allah. Dan yang kedua itu amalnya, kalau Ramadannya bagus tuh fokus kepada ahsanu amalan. Jadi kalau dia sholat, dia jaga kualitasnya. Kalau dia sedekah, dia jaga baik niat, cara, jumlahnya. Dia jaga supaya Allah menerima amal. Kalau dia nolong orang, dia jaga. Pokoknya sudah orientasinya tuh adalah amal yang berkualitas ahsanu amalan. Yang disukai dan diterima Allah. Jadinya khas sekali nanti bisa kita lihat orang-orang yang Ramadannya bagus tuh.
hayyin layin qarib sahal itu tenang aja. Dia tegas, dia kerja keras tapi mantap, sopan, santun, rendah hati, akrab, hangat dan tidak ribet hidupnya. Amin. Allahumma amin. Sahal. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang 4 golongan itu ya. Lain, hayyin, qarib dan sahal. Nah, di sisa Ramadan sekarang ini yang tinggal beberapa saat lagi, apa sebaiknya amalan atau ibadah yang bisa kita lakukan dan tingkatkan agar benar-benar kita mencapai kemenangan yang hakiki dan bukan ilusi ya? Ya, sebetulnya yang paling harus dirasakan di hati ini adalah sedih ya. Karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, bulan jamuan Allah yang mungkin tahun depan kita belum tentu masih hidup dan bisa menikmatinya. Jadi harusnya mendekati habisnya Ramadan ini hati itu pedih, sedih gitu. Bukan gembira. Kalau gembira sepertinya kita gembira akan lepas dari jamuan, tapi ini tidak bisa diakalin ya. Bagi orang-orang yang paham keutamaan Ramadan, amalan hati terpenting di bulan Ramadan menjelang berakhir itu adalah kepedihan hati akan habisnya Ramadan ini. Nah, berbuah all out karena ini ada babak penyisihan, terus babak kalau turnamen dan sekarang final, semifinal dan final. Makanya harusnya di bulan Ramadan ini di hari-hari terakhir itu all out. Siangnya kita gunakan saum dan istirahat yang cukup, malamnya pol itu. Apalagi malam-malam ganjil itu pol saja, jangan ada keraguan. Sedikitkan tidur, banyak bangun, perbanyak sholat, tadarus Quran, atau zikir, munajat, hidupkan. Dan selain itu pun di saat-saat terakhir ini harus lebih seperti angin lagi sedekah kitanya ya. Mumpung masih dicatatkan Ramadan, jangan ragu-ragu sanak saudara. Kalau ada uangnya, bagikan. Amin, amin. Insya Allah. Walaupun tidak harus semuanya, tapi harus ada perbedaan dengan saat di bulan yang lain. Masya Allah. Jadi emang benar-benar kita harus memaksimalkan Ramadan ini ya, terutama di hari-hari sekarang untuk bisa all out. Nah, biasanya di 10 hari terakhir banyak orang yang melakukan iktikaf untuk all out, menikmati dan mendapatkan berkah dan pahala. Tapi dengan situasi seperti ini kan harus di rumah saja. Bagaimana tuh, Di rumah saja. Ada sebagian ulama yang menganggap di rumah juga bisa iktikaf. Tapi apalagi dalam situasi seperti ini, Allah membuat keadaan tidak memungkinkan kita iktikaf di masjid ya, bagi yang zona merah itu. Maka nikmati saja di rumah, carilah ruang tamu yang membuat kita bisa berkhalwat, menyendiri, tidak terlalu banyak bicara, tidak mikirkan dunia. Coba dimaksimalkan terus istighfarnya, taubatnya. Kita betul-betul memurnikan ketauhidan kita, minta ampun atas kemusyrikan dan minta dibersihkan, karena intinya itu ya. Kita minta juga supaya diampuni. Allah kan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban itu bahwa di bulan Ramadan itu bagus sekali untuk memohon agar hati ini la ilaha illallahnya tuh tidak cuma di mulut, tapi betul-betul kita tidak menuhankan apapun. Selanjutnya yang kedua minta ampun, dan dua lagi yang pasti kita inginkan itu untuk urusan akhirat, minta sorga dan minta dijauhkan dari api neraka. Amin, amin, amin. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian ya, bisa mempertahankan dan juga dia melakukan iktikaf meskipun tidak di masjid, tapi esensinya bisa kita bawakan dan lakukan di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan pemirsa. Mohon jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cermin Hati bersama Agil.
Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, sambil menantikan waktu berbuka puasa, mari sama-sama kita lanjutkan tausiah di Cermin Hati bersama A.A. Gym, dan tema kita hari ini adalah meraih kemenangan. Seperti janji kami tadi bahwa A.A. Gym insya Allah akan memberikan kesempatan bagi pemirsa untuk bertanya, dan Anda bisa langsung menyampaikan pertanyaannya lewat sosial media di @metrotv_today dan juga di @metrotv. Insya Allah yang terpilih nanti akan kami hubungi dan bisa dibacakan atau langsung bertanya kepada A.A. Seperti yang satu ini nih, sepertinya sudah tersambung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa namanya? Saya Wike dari Mbak Wike. Jakarta. Mbak Wike dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung di Cermin Hati bersama A.A. Gym. Silakan langsung pertanyaannya kepada A.A. Gym. Assalamualaikum, Agim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wike dari Jakarta. Sekarang saya sedang tinggal di Jakarta. Saya perantau gitu. Jadi di tengah pandemi ini kan saya nggak bisa pulang kampung nih, sedangkan sebentar lagi saya juga mau lahiran. Pasti momen itu sudah sangat saya tunggu ya, bisa lahiran dan merayakan kemenangan di tengah keluarga. Yang mau saya tanyakan, bagaimana ya saya bisa ikhlas, bisa bahagia menjalani ini, menghadapi ini, menyambut hari kemenangan ini maksud saya. Baik, terima kasih Mbak Wike. Mangga jawabannya. Baik, ya A.A. ikut bahagia dengan hampir melahirkannya dan juga ikut merasakan kerinduan ingin berkumpul dengan keluarga ya. Namun bagi kita yang yakin kepada Allah, seyogianya kita merasakan ridho dengan takdir ini. Bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah yang maha baik, yang pasti mengandung banyak hikmah dan kebaikan. Oleh karena itu walaupun kita rindu tapi menahan diri, ini pahalanya bisa berbeda ya. Waduh, saya ingin melahirkan, ya inginnya kita kan belum tentu sesuai dengan rencana Allah. Ada ayat surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul, boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah maha tahu segala-galanya dan engkau tidak tahu. Makanya tidak boleh sok tahu. Kita punya keinginan harus, yang penting keinginan kita ingin yang disukai Allah. Kemudian niatnya baik, wajib, itu pun sudah jadi amal soleh. Ikhtiar, beli tiket, mempersiapkan segala, itu juga sudah jadi amal soleh. Ada satu lagi yang belum dari kewajiban kita, yaitu tawakal. Memasrahkan kepada Allah, ya Allah kalau baik, maka wujudkan, tapi kalau tidak baik, ya jangan. Gitu. Nah ternyata sekarang Allah menakdirkan wabah seperti ini, terima. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Ada kan ingin diridhoi Allah kan, maka harus terima. Ini takdirnya begini, qadarullah wa masya'a fa'ala. Inilah kehendak Allah dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, nikmati saja episode ini. Gimana? Sudah sering kan lebaran pulang kampung, sudah sering? Alhamdulillah sudah sering, cuman memang momen ini memang pas banget dengan saya mau lahiran, jadi kerasa banget rasanya. Masya Allah. Nanti akan ada hikmahnya sesudah dilewati ya. Insya Allah. Satu lagi saya mau tanya, ada doa khusus nggak untuk bisa memperlancar kelahiran?
yang harus bulat dulu di hati bahwa ini janin ciptaan Allah, ini janin milik Allah, ini janin sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Yang bisa melancarkannya juga hanya Allah, ya, yang memudahkan, menyelamatkan. Itu harus yakin di dalam itu. Karena secara akal pusing sekali harus mengeluarkan bayi seperti itu, ya. Nah, kita terus minta tolong, perbanyaklah istighfar. Di antara yang paling mudah itu doa Nabi Yunus, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu gelapnya malam dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan oleh ikan, itu dalam kesulitan yang berlapis-lapis, dengan izin Allah diselamatkan. Nah, mintalah kepada Allah ampunan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, tauhid, subhanaka, berbaik sangka kepada Engkau, maha suci Engkau, inni kuntu minadz zalimin, saya ini orang yang zalim, banyak dosa, banyak kesalahan, dan Allah suka sekali kepada orang yang bertauhid, berbaik sangka kepada Allah dan mengakui dosa. Amin. Amin. Semoga dilancarkan kelahirannya, ya. Minta doa ke orang tua, orang-orang soleh, dan juga sedekah yang banyak, ya. Nah, itu dia kuncinya dan juga doanya. Gimana Mbak Wike? Sudah cukup lebih tenang, ya? Alhamdulillah cukup tenang, Abayu. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tetap semangat, ya. Jaga supaya nggak mudik dulu nih tahun ini. Oke. Terima kasih Mbak Wike. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di sosial media, dari @fajar_irsyad_f. Pertanyaannya kurang lebih, Assalamualaikum AA, mau tanya, baru aja kita merayakan kemenangan. Mulut sudah tidak bisa dijaga omongannya. Bagaimana dengan pahala yang kita kumpulkan ketika Ramadan? Apakah akan hilang, A? Enggak jawabannya, A. Tergantung ngomong apa. Kalau omongannya memamer-mamerkan semua kebaikan, mengata-ngatakan semua amal-amal sehingga lebih sibuk ingin dipuji orang, ya bisa hilang. Karena kan ikhlas itu ada di 3 tempat. Di awal, sebelum beramal niatnya harus lillahi ta'ala. Ketika sedang beramal, kita harus juga jaga nih. Jangan sampai lagi beramal niat jadi salah. Dan sesudah selesai beramal, kita juga harus jaga. Jangan sampai banyak membicarakan amal dengan niat memamerkannya untuk dipuji dan dikagumi orang. Jadi sudahlah, tidak usah disebut-sebut, tidak usah dipamer-pamer. Semuanya sudah dilihat, dicatat, dan ada balasannya di sisi Allah SWT, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang mampu menahan diri, termasuk menjaga lisan, tidak menyebut-nyebut apapun amalan di bulan Ramadan, karena urusannya hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, agar kita istiqomah dalam berikhtiar, bisa meraih kemenangan tentunya selepas Ramadan, mempertahankan semua yang telah kita raih untuk bisa tetap berjalan seperti saat Ramadan. Mari sama-sama kita dengar kesimpulan dari AA, dan juga tentunya kami mohon AA untuk memimpin doa buat kita semua, AA. Mangga. Baik, jadi kalau di dalam Al-Quran tentang kemenangan ini ada, di akhirnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau kita diberikan karunia kemenangan apapun, waktu itu Rasulullah kemenangan menaklukkan Mekah, ya, maka dianjurkan di ujung ayat itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Allah, kita yakin bahwa semua ini kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah, maka kita jauh dari kesucian. Jadi kita harus mensucikan Allah subhanallah. Fasabbih bihamdi, lalu puji Allah. Dan kalau kita memuji Allah berarti kita menghilang, ya. Jangan merasa kita yang berjuang, jangan kita merasa berjasa, merasa hebat. Semua ini adalah min fadlir rabbik, dan istighfar. Pertama, jangan merasa suci, puji Allah, sucikan Allah, puji Allah, jangan merasa terpuji.
Nah, selebihnya kita istighfar. Jangan-jangan amal-amal itu membuat ujub, riya, takabur. Jangan-jangan dengan amal kita dengki ke yang lain. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, kemenangan dalam bentuk apapun yang pahami harus seperti itu. Jangan sampai merasa diri suci, melainkan sucikan Allah. Jangan merasa diri terpuji, melainkan kembalikan semua pujian kepada Allah. Dan yang kita lakukan adalah memperbanyak minta ampun kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Karim, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna salatana birahmatika ya arhamar rahimin. Terimalah semua amal-amal yang dapat kami lakukan ini ya Allah. Seburuk apapun niat kami, seburuk apapun amal ibadah, amal soleh kami, terima ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Karim ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, marzuknal istiqomah ya Allah. Karuniakan kepada kami istiqomah mengabdi padamu. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah memiliki akhlakul karimah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jadikan kami bukti indahnya agamamu. Jadikan kami jalan hidayah, jalan rizki, jalan ilmu, jalan maslahat bagi sebanyak-banyaknya hamba-hambamu. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Terima kasih atas semua nikmat jamuanmu ini ya Allah. Berikan kami umur agar bisa menikmati Ramadan di tahun depan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Taqabbal minna ya Karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Bayu dan semua kru yang ada yang sudah berjuang ya siang malam membuat acara ini bisa terlaksana, termasuk yang membantu di belakang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA atas semua ilmu dan pencerahannya. Insya Allah kita senantiasa akan bersyukur mempertahankan semangat kita selepas Ramadan nanti. Insya Allah besok kita ketemu lagi AA. Terima kasih. Baik pemirsa, kita tidak mampu menahan Ramadan. Tapi tentu kita mampu mempertahankan semangat yang ada dalam diri kita selama Ramadan untuk meningkatkan iman dan takwa menjadi orang yang jauh lebih baik. Akhir kata saya Bayu Oktara pamit mundur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok kita akan berjumpa lagi tentunya di acara Cermin Hati bersama AA Gim. Pergi belanja ke Kemayoran, berjalan kaki beli selasih. Terus berjuang raih kemenangan, menang yang hakiki bukan yang ilusi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.